Shalom saudara dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi bertemu dalam ibadah kita. Mari saudara-saudaraku, kita satukan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami mau memuji Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang tinggikan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Bapa. Bahkan biar kami semakin bertekun Tuhan dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percayanya kepada Engkau saja Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita naikkan pujian ini, kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami bilang, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau Percaya Tuhan, Kau ada Tuhan kuasa yang tak
kami Tuhan. Engkau adalah Raja kami Tuhan. Engkau adalah Allah kami Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi terjadi di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kelepasan terjadi di sini Tuhan. Haleluya. 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 Glory. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau yang ajaib Tuhan, Kau yang hebat. Kau sanggup melepas setiap perkara-perkara ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau yang besar. Kau yang besar, Yesus. Haleluya. Nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, lagi saudara katakan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, amin, amin, amin.
Yesusku. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia menguasai hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan begitu baik bagi saudara dan saya, amin. Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberi kekuatan baru bagi kita di tengah-tengah tantangan kehidupan yang masih kita harus jalani bersama-sama. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kisah kehidupan bangsa Israel ketika bangsa Israel ada dalam masa tantangan penindasan di Mesir, dan kemudian Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hari ini kita akan membaca dan mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20. Mari kita membaca Alkitab kita masing-masing. Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang hukum-hukum Tuhan yang sering kita kenal sebagai hukum Taurat atau 10 hukum Taurat. Kita mau mempelajari satu dari antara 10 yang ada, dan kita mau melihat lebih sungguh lagi apa yang menjadi latar belakang dari hukum Tuhan, 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Hukum yang pertama dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita mau melihat hukum sebagai pedoman hidup yang menyenangkan hati Tuhan, bukan sebagai tuntutan hidup yang membuat kita mengalami kesulitan. Dengan adanya hukum yang Tuhan berikan, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mau menyenangkan hati Tuhan sebagai ciptaan Tuhan, maka seharusnya kita berpikir bahwa hukum-hukum Tuhan adalah satu kesempatan untuk kita bisa melihat dan mengerti lalu melakukan firman Tuhan. Tentu Paulus mengatakan bahwa tidak mungkin manusia dapat menggenapi atau melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat tetap berlaku. Yesus sendiri mengatakan bahwa hukum Taurat tidak akan dilenyapkan, tidak akan dibatalkan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Nah, kalau kita mempelajari firman Tuhan, menarik sekali kalau kita belajar apa yang menjadi latar belakang dari Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel, dan apa makna, maksud, tujuan Tuhan memberikan hukum itu kepada bangsa Israel. Hukum yang juga memberikan panduan bagi kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Jikalau saudara dan saya siap untuk menyenangkan hati Tuhan, sedang berpikir bagaimana Tuhan senang dengan perbuatan-perbuatan saya, bagaimana Tuhan dimuliakan melalui kehidupan saya, maka mari kita melihat hukum-hukum Tuhan sebagai pedoman hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ayat 2, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Tanah Mesir. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel ketika mereka ada di tanah Mesir? Firman Tuhan dikatakan dari tempat perbudakan. Camkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa yang berkata-kata kepada orang Israel adalah Allah yang membebaskan orang Israel dari Mesir, tempat di mana mereka diperbudak. Seperti apa sebenarnya latar belakang dari perkataan Tuhan di dalam ayat yang kedua ini? Kalau kita mempelajarinya, maka kita akan mundur kepada pasal yang pertama dari kitab Keluaran. Dalam kitab awal, kita akan melihatnya bahwa Tuhan sedang mendengar seruan bangsa Israel. Kita akan melihat paling tidak 3 pasal. Saya akan mengambil beberapa ayat dari 3 pasal pertama dari kitab Keluaran.
Kitab Keluaran adalah lanjutan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kitab yang menceritakan, yang menjelaskan, yang memberitahukan, yang memberikan kebenaran, pengetahuan tentang asal-usul manusia, asal-usul dosa, asal-usul janji Tuhan, asal-usul pemilihan Tuhan terhadap bangsa yang akan dipakai Tuhan, sebuah keturunan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk membuat keselamatan bagi dunia. Mari kita membacanya, ayat yang pasal 3 ayat 6 dan sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka yang aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Siapa Musa? Musa adalah orang Israel yang oleh karena satu peristiwa sehingga dia diangkat oleh putri Firaun, dan kemudian oleh karena dia melakukan pembunuhan terhadap orang Mesir, kemudian dia lari, dan pada saat dia lari dari tanah Mesir ke tanah Midian, Tuhan menemui Musa ketika Musa berusia 80 tahun, dan Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan inilah perkataan Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan, aku sudah melihat penderitaan mereka, aku telah melihat seruan mereka, aku telah mendengar, dan aku sedang turun tangan untuk membebaskan mereka. Dan Tuhan mengutus Musa. Kenapa Tuhan sampai mendengar seru mereka? Kenapa Tuhan begitu iba kepada orang Israel? Kenapa Tuhan mempedulikan mereka? Kita bisa membaca lebih lanjut lagi di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan 8. Kita sambung ayat 13 dan 14. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, lalu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Jadi sesungguhnya Tuhan mendengar seru mereka, dan mereka berseru kepada Tuhan karena ada latar belakang mereka mengalami penderitaan itu. Di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-23-25, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Perhatikan ayat 24 dan 25, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Israel menjadi perhatian khusus oleh Tuhan? Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub yang kemudian diganti namanya menjadi Israel. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Itulah sebabnya di awal
Tuhan meneguhkan Musa dengan perkataan, "Aku adalah Allah ayahmu." Bukan putri Firaun atau orang Mesir, tetapi Musa adalah keturunan orang Ibrani. Jadi aku adalah Allah ayahmu. Allah ayahmu itu juga adalah Allah Abraham. Abraham adalah keturunan Adam. Abraham memiliki anak bernama Ishak. Dan firman Tuhan mengatakan, "Aku Allah Abraham, tetapi aku juga Allahnya Ishak." Allah Yakub. Yakub yang kemudian disebut sebagai Israel. Jadi kalau saya mau mengatakan ketika Yakub diganti namanya menjadi Israel, maka firman Tuhan dapat dikatakan, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel." Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham bahwa keturunan Abraham akan dipilih menjadi keturunan yang memberkati bangsa-bangsa di seluruh dunia. Itu mengarah kepada perjanjian di dalam Kristus Yesus menyelamatkan semua umat manusia. Tapi sebelum sampai sejarah kepada kelahiran Yesus, kemudian kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, ada latar belakang jauh sebelumnya, sekitar 1445 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi hampir 1500 atau 1445 tahun sebelum keturunan yang dimaksud untuk memberkati seluruh bangsa. Sebelumnya Tuhan memiliki garis silsilah, yaitu bangsa Israel, dan Tuhan mengingat bangsa Israel. Jadi apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi latar belakang dari Tuhan memberikan perintah-perintahnya, Tuhan memberikan aturan-aturannya, Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada bangsa Israel adalah karena sudah adanya kepastian hubungan antara Israel dengan Allah, adanya perjanjian antara nenek moyang Israel dengan Allah. Dan Tuhan mengingat perjanjian itu. Kalau bangsa Israel diberkati itu oleh karena Abraham yang berkenan di hadapan Tuhan, dan janji itu sedang digenapi melalui bangsa Israel yang ujungnya nanti di dalam Kristus Yesus. Keselamatan yang akhirnya juga membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kalau orang Israel dibebaskan dari perbudakan orang Mesir, tetapi kemudian kalau kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Nah, apa perintah Tuhan? Perintah Tuhan yang pertama dari 10 hukum yang lain adalah, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Kenapa Tuhan mengatakan hal ini? Ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia, bukan bagi Tuhan. Ini sangat penting bagi manusia. Hukum-hukum ini adalah fungsinya untuk manusia. Tuhan tidak membutuhkan hukum-hukum. Tuhan tidak akan kurang kuasanya tanpa hukum. Tuhan tidak akan kekurangan kemuliaan tanpa hukum. Tuhan tidak sedang mengemis atau sedang meminta-minta supaya disembah, supaya ditaati. Tidak. Tuhan tidak kekurangan apapun, tapi Tuhan menginginkan supaya manusia bersama dengan Dia, memiliki hubungan yang baik dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, "Jangan sampai ada padamu Allah lain di hadapanku." Kenapa? Karena Tuhan yang berbicara kepada Musa waktu itu adalah Tuhan Yakub, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Abraham. Dan Tuhannya Abraham adalah Tuhannya Adam yang menciptakan manusia. Tuhan yang menciptakan Adam adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan yang mempunyai kerajaan surga, yang mana Tuhan menginginkan manusia bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Nah, Tuhan itulah Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus. Allah seperti itulah Allah yang kita sembah. Allah yang tidak mungkin bisa salah. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan Israel tidak boleh menyembah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh menyembah kepada ilah-ilah lain, Allah bangsa-bangsa lain. Tidak boleh. Untuk apa? Menjaga kemurnian, menjaga supaya sampai hari ini Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai harus Allah yang menciptakan saudara dan saya, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang mempunyai kerajaan surga yang akan membawa kita di dalam kerajaan surga nanti. Tuhan itu harus benar sampai saat ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di muka bumi ini banyak mempertuhan hal-hal lain.
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang dengan kasih-Nya telah mengorbankan Kristus Yesus. Allah yang kemudian menjadi manusia, mati menggantikan hukuman manusia, supaya manusia bisa bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, camkan kebenaran ini, bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kepadanya kita memberi kuasa penuh. Minggu yang lalu saya berbicara tentang memberi otoritas tertinggi kepada Tuhan. Tuhan yang saya sebutkan, Tuhan yang saya kenal, yang saya sampaikan kepada saudara adalah Tuhan yang menciptakan saudara, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang punya surga dan yang ingin membawa engkau dalam kerajaan surga. Supaya tidak salah menyembah, supaya saudara tidak salah memberikan otoritas tertinggi, maka Tuhan menjaganya sedemikian rupa kepada bangsa Israel. Dia mengatakan jangan sampai ada Allah lain. Jadi di tengah-tengah bangsa Israel tidak boleh ada dua yang disembah. Allah itu Esa. Tidak boleh ada dua kepercayaan, ada dua yang dimuliakan di Israel. Sebab kalau itu terjadi akan sangat membahayakan generasi-generasi selanjutnya bisa salah menyembah Tuhan, bukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau saudara mau melihat Tuhan yang benar, Allah yang benar yang menciptakan saudara dan saya, maka Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang mau berkorban untuk saudara dan saya. Tuhan yang tidak mungkin menyuruh supaya saudara dibinasakan. Tuhan yang tidak mungkin membuat engkau celaka. Tuhan yang pasti akan membebaskan kita dari segala tantangan di muka bumi ini. Tuhan yang akan melepaskan kita dari tantangan yang pada akhirnya akan membawa kita dalam kerajaan surga. Tuhan yang seperti itulah yang disembah oleh Israel. Itu sebabnya Tuhan terus-menerus menjaga bangsa Israel supaya memiliki iman yang murni hanya kepada Tuhan dan tidak boleh kepada siapapun. Itu sebabnya kalau ada di antara orang Israel yang mulai percaya dan menyembah kepada ilah lain, Tuhan turun tangan untuk menghanguskan kepercayaan itu. Bahkan orang-orang yang mengikutnya pun Tuhan binasakan, supaya tidak ada percampuran kepercayaan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai surga, yang juga supaya imannya kepada Allah itu tidak bergeser, tidak salah sasaran kita, saudara-saudara sekalian. Kita tidak salah sasaran. Tuhan yang kita sembah, saya mau pastikan saudara yang Tuhan yang saudara sembah dan yang saya sembah adalah Tuhan yang menciptakan saudara dan saya. Karena Tuhan telah sedemikian rupa menjaga iman percaya itu. Kita ingat dalam perjalanan bangsa Israel, kemudian perjalanan Israel ke tanah perjanjian, ketika meninggalkan tanah Mesir, mereka bahkan sempat menyembah patung lembu emas. Mereka mungkin terinspirasi dengan kepercayaan-kepercayaan bangsa-bangsa lain. Mereka coba membayangkan Tuhan yang yang menciptakan mereka itu seperti patung, dan mereka mulai mau menyembah sosok yang lain, dan Tuhan turun tangan dan Tuhan menghukum sampai 3.000 orang mati pada saat itu. Menjaga supaya iman itu benar ditujukan kepada Allah yang benar. Jadi saudara, kalau Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, maksud Tuhan adalah supaya tidak ada iman yang menyimpang kepada ilah lain, supaya benar, supaya lurus, supaya kita menyembah Tuhan itu menyembah Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang salah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sejarah Israel menceritakan dengan begitu luar biasa. Ketika ada sebagian bangsa Israel yang mulai mempercayai ilah lain, bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya Tuhan akan selalu musnahkan. Bahkan ketika ada bangsa-bangsa yang lain mengandalkan ilah-ilah mereka, mau menyerang bangsa Israel, menghalang-halangi bangsa Israel, Tuhan turun dengan kuasanya dan menghanguskan bangsa-bangsa lain. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kepada dunia, untuk menunjukkan kepada bangsa Israel, untuk menunjukkan kepada kita bahwa Dialah Allah yang maha kuasa, Tuhan yang satu-satunya yang kita percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau begitu pengertiannya, jangan ragu, jangan bimbang
Jangan pernah bertanya-tanya atau memikir-mikirkan apakah Allah yang saya sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan saudara dan saya. Di dalam Kristus Yesus Allah memperkenalkan diri. Allah memperkenalkan diri kepada Abraham sebagai Allah ayah, sebagai Allah Abraham. Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah dari ayahnya Musa. Memperkenalkan diri sebagai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dengan perintah jangan ada padamu Allah yang di hadapan, sehingga kita memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Allah yang saudara sembah, Allah yang saya sembah adalah Allah yang benar. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari saya mengajak kita semua untuk lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk mengakui bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang benar. Saudara tidak akan pernah meninggalkan kepercayaan saudara kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah berada di tempat kepercayaan yang benar, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak perlu ragu, ada banyak pengajaran, tetapi saya mau sampaikan, Allah yang sedang kita sembah adalah Allah yang disembah oleh Musa. Allah yang disembah oleh Musa adalah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang disembah oleh Isa. Allah yang disembah oleh Isa adalah Allah yang disembah oleh Abraham. Allah yang disembah Abraham adalah Allah yang menciptakan Adam dan Hawa. Saudara dengan saya sedang menyembah Tuhan yang benar, Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menciptakan Adam dan Hawa, Allah yang mempunyai kerajaan surga dan akan membawa kita dalam kerajaannya melalui Kristus Yesus. Jangan pernah memberi penghormatan lebih tinggi kepada siapapun lebih dari Tuhan. Jangan pernah mengutamakan hal lain apapun lebih daripada Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan kalau orang lebih menghargai ayahnya dan ibunya daripada menghargai dirinya, maka orang seperti itu tidak layak di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus tidak ada yang lebih utama. Pekerjaan saudara tidak lebih utama daripada Tuhan. Berkat-berkat saudara tidak lebih utama daripada Tuhan. Kecakapan saudara, kepandaian saudara, kepemilikan yang saudara ada tidak boleh saudara tempatkan lebih utama daripada Tuhan yang benar. Tuhan tidak menginginkan ada Allah lain, tidak ada yang lebih utama daripada Dia. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Generasi sesudah kita juga akan menerima keselamatan, supaya iman itu benar kepada Allah yang benar, dan itu bisa terus menerus disampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Jadi bukan hanya kita yang akan masuk di dalam kerajaan surga, tetapi generasi-generasi selanjutnya juga akan percaya kepada Allah yang benar dan diselamatkan. Jangan pernah mengutamakan apapun yang lain kecuali Tuhan. Jangan sampai pekerjaan lebih utama daripada Tuhan. Jangan sampai karir saudara lebih utama dari Tuhan. Jangan sampai kesenangan-kesenangan duniawi membuat saudara kehilangan fokus dari Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi saudara, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia pada perkataannya. Dan kalau saudara hari ini mendengar firman Tuhan, ambil satu komitmen, Tuhan, aku tidak mungkin membuat yang lain lebih utama daripada Engkau. Kita berdoa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai hari ini saudara telah mendengarkan firman Tuhan bahwa tidak ada Allah lain di hadapan Tuhan, tidak ada yang kita percayai kecuali hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau engkau masih lebih mengutamakan hal-hal lain di atas Tuhan, hari ini saudara bertobat. Saat ini ambil komitmen baru. Katakan, Tuhan, engkau lebih utama dari apapun dalam kehidupanku. Aturan-aturan hidup yang engkau sampaikan lebih utama daripada aturan-aturan yang aku buat sendiri. Jangan pernah mengutamakan hal lain di atas Tuhan.
Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang benar, Allah yang menciptakan Adam dan Hawa, Allah yang menciptakan Abraham dan disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Ishak dan Yakub, Allah yang kami percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan, Allah yang akan membawa kami ke dalam kerajaan surga, sebab yang menciptakan Adam adalah yang mempunyai kerajaan surga. Kami tidak akan berpaling kemanapun, kami tidak akan mengutamakan apapun yang lain lebih daripada Engkau. Kami mau membuat sebuah keputusan, komitmen baru untuk terus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami lebih daripada segala-galanya. Kami tidak akan membiarkan hidup kami cenderung memikirkan harta dunia lebih daripada harta surgawi dan daripada Tuhan. Kami tidak akan memikirkan karir kita lebih utama daripada memikirkan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bapa yang baik, sebentar kami mau memberi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus setiap persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kita. Kita katakan, dasar dari yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Tak kau biarkan, tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersamamu, bersama rohmu, ku pasti menang. Ingin namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Raja keagungan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, dan tiba saatnya saya mau berdoa untuk saudara supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah kami yang ada dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami, saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Mereka telah mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan sebagai wujud kepercayaan dan mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Hamba-Mu pada saat ini memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat berlimpah-limpah yang dari Tuhan mengalir, bahkan berkat yang melampaui segala hal, segala kebaikan Tuhan, berbagai kebajikan Tuhan turun atas kehidupan umat-Mu. Engkau juga memberkati dan melindungi sidang jemaat. Engkau akan terus membuat mereka semakin mempengaruhi kepada banyak orang, berdampak positif bagi banyak orang. Rencana Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Engkau juga akan terus menyertai, membawanya kepada keberhasilan dan keberuntungan,
Pertemukan dengan orang-orang yang baik, pertemukan dengan orang-orang yang penuh kasih karunia Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi sidang jemaat. Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan, melindungi sidang jemaat. Curahkan berkat-Mu bagi kami sebab kami sangat membutuhkan berkat Tuhan. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini hingga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bertemu dalam ibadah-ibadah kita, dalam renungan-renungan kita, dalam doa-doa kita bersama di hadapan Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Salam.